kristologi menurut kitab Ibrani sampai Wahyu, dan di bawah ini akan dibahas kristologi dalam kitab Ibrani sampai kitab Wahyu. Semoga sajian ini dapat menemukan apa yang kita inginkan dan menambah wawasan buat kita semua. Stop dulu. Siapa yang menyuruhmu mulai kuliah? Siapa yang menyuruh mulai berkuliah? Siapa tadi yang menyuruh memulai berkuliah? Itu bisa jawab. Siapa yang tadi menyuruh memulai perkuliahan kelas ini? Apakah ada aturan kita kalau saya terlambat kalian mulai kelas? Ada tertulis itu di silabus. Lalu mengapa kalian mulai kelas? Siapa yang berwenang memulai kelas ini? Siapa? Komite siapa sih komite? Siapa yang mulai kelas ini tadi? Maksudnya yang tadi mulai, Pak. Memulai kelas ini, dimulai pelajaran ini. Siapa? Tadi siapa yang memulai pelajaran ini? Oke, Pak. Atas saran dari teman-teman yang lain, Pak. Mengapa tidak ditanya saya? Kau sebagai komite kan harus hubungi saya. Itu namanya tidak sopan, memulai tugas yang bukan tugas kalian. Oke, hari ini kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama ialah soal kristologi Ibrani dari sampai Wahyu. Lalu setelah itu nanti kita istirahat 5 menit, baru masuk pada pembahasan yang kedua, bahasan tentang Roh Kudus menurut surat-surat Paulus. Hari ini kita menandatangani 2 absen karena kita membahas 2 mata pelajaran. Oke, kami beri kepada kelompok 2 menyampaikan hasil kerjanya. Kita tak usah baca lagi karena sudah dibaca teman-teman itu. Sampaikan apa yang menjadi poin-poin penting menurut kalian soal kristologi Paulus dari kitab Ibrani sampai Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dosen. Saya lanjutkan kepada pembahasan kita, yaitu mengenai pengertian kristologi. Kristologi itu sendiri berasal dari 2 kata, yaitu Kristos yang artinya Kristus dan logia yang artinya ilmu pengetahuan. Maka kristologi berarti ilmu pengetahuan tentang Kristus. Dengan kata lain, kristologi adalah ilmu bidang studi dalam teologi Kristen yang terutama berkaitan dengan sifat pribadi Kristus seperti yang tercatat dalam Injil dan surat-surat dari Perjanjian Baru. Jadi kristologi berkaitan dengan ujian kehidupan Yesus dan ajaran-ajarannya. Kristologi membahas pengertian mengenai Yesus dalam hubungan dengan siapakah ia dan peran yang dilaksanakannya dalam rencana Allah. Akan tetapi sebagai ilmu pengetahuan, kristologi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian bahkan subbagian dari sebuah ilmu pengetahuan yang luas, yakni teologi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, kristologi merupakan ilmu yang berdasarkan wahyu dan iman selain daripada akal budi. Baik, saya lanjutkannya. Kristologi yang beberapa kitab. Yang pertama di sini kristologi menurut surat Ibrani, kesaksian surat Ibrani mengenai pribadi Kristus.
Ibrani mencatatkan pribadi Kristus bagi pribadi yang nilai maupun manusia. Yang pertama, keilahian Kristus. Ayat yang paling berbicara tentang keilahian Kristus adalah dalam pasal 1 ayat 2 sampai 3 yang nyata dalam kata-kata kalimat berikut: anaknya berhak menerima segala yang ada, menjadi alam semesta, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Melalui ayat ini, menurut ayat lain, kita dapat kesimpulan bahwa Yesus adalah yang nilai melalui adapun perkembangan berikut. Yang pertama, Yesus dikatakan memiliki kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, di mana kemuliaan Allah adalah sinar, yaitu cahaya yang memancarkan atau pantulan terang. Yang dimaksudkan di sini adalah Kristus adalah pancaran sinar kemuliaan Allah di antara manusia. Dan Yesus juga disebut gambar rupa Allah. Di sini ada kata-kata dalam bahasa Yunani yang tidak dicerap bersama dalam versinya. Jadi maksud saya di sini adalah Yesus itu sama Allah yang bagian B, bukan pekerjaan ilahi. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah agen Allah dalam penciptaan. Maksudnya adalah bahwa Yesus terlibat dalam tindakan penciptaan di dunia ini. Dan C, Yesus unggul dalam dan di atas segala sesuatu. Untuk menggambarkan hal tersebut, surat Ibrani selalu menggunakan kata lebih. Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yesus memberikan pengharapan yang jauh lebih baik. Yesus adalah perantara dari perjanjian yang lebih mulia dan berdasarkan atas janji yang lebih tinggi. Memang kita tahu bahwa Ia lebih dari segala pada suatu tidak langsung menunjuk ke arah keilahiannya, tetapi juga agak sulit menolak adanya indikasi tentang keilahiannya itu. Yang D, Yesus adalah pribadi yang sempurna. Surat Ibrani banyak mengulangi kata sempurna untuk menentukan kesempurnaan Kristus. Yang E, Yesus adalah pribadi yang kekal. Kekekalan Kristus dapat dibuktikan dari Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Melalui kematiannya Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Yesus adalah imam yang kekal. Yang F, Yesus menggunakan sebutan-sebutan nama ilahi. Surat Ibrani juga banyak menggunakan istilah Tuhan atau Krios bagi Yesus. Jika Yesus disebut Tuhan kita. Yang kedua, kemanusiaan Kristus. Ibrani pun mengungkapkan tabiat manusiawi Kristus melalui fakta-fakta yang berikut. Yang pertama, Ia lebih rendah daripada malaikat dan dalam misinya Ia memperhatikan manusia dan bukan malaikat. Yesus memiliki ciri-ciri lahiriah manusia di mana Ia mempunyai darah dan daging. Yesus memiliki atau mengalami kelemahan manusia yang mengalami pencobaan. Ia berdoa dengan cerita yang memalukan dan tatap tangis. Ia merasakan pengalaman takut akan Allah. Yesus menganggap kematiannya sebagai sesuatu yang tak dapat dihindari dari misinya. Dan berkaitan dengan misi Yesus adalah mempersembahkan korban atau sebagai imam, dan korban itu adalah tubuhnya sendiri, maka pastilah Ia bertubuh manusia. Yang E, selain itu pula ada sebutan yang mengarah pada manusianya, antara lain anak Daud. Juga kemuliaan Yesus yang menampak dalam surat Ibrani. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kesaksian kitab Ibrani mengenai jabatan Kristus. Perjanjian Lama menyatakan keindahan Yesus yang akan datang dalam Mazmur 110 ayat 4, dan hal ini langsung digenapkan dalam Perjanjian Baru. Di dalam PL, jabatan imam yang diatur menurut peraturan Lewi adalah manusia yang lemah, penuh dosa dan dapat mati, yang terlebih dahulu harus mempersembahkan korban-korban bagi dosa-dosanya sendiri, dan tidak dapat meneruskan pelayanan mereka karena mereka dapat mati, yang tertulis di Ibrani 7 ayat 27 ayat 23 sampai 28. Surat Ibrani berbicara tentang keimanan dan korban Kristus, di mana penulis menjelaskan bahwa keimanan Kristus lebih tinggi, keimanan Kristus bersifat rohani, keimanan Kristus lebih baik. Kitab Ibrani telah memberikan suatu pegangan kepada orang-orang percaya bahwa seperti imam besar harus melayani orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama yang taat kepada hukum. Demikian pula Kristus yang lebih sempurna melayani mereka yang telah menerima kasih karunia. Pelayanan Yesus sebagai imam besar adalah tetap untuk selama-lamanya, sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 24. Tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain.
Tugas seorang imam adalah untuk mempersembahkan korban kepada Allah demi kepentingan manusia guna penyucian dosa. Tetapi Kristus telah datang menjadi imam, bukan lagi untuk memberikan korban domba dan lain-lain, tapi korban dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, sehingga korbannya itu menjadi sempurna untuk penyucian dosa. Yesus Kristus bukan hanya imam, tetapi dia adalah imam besar kita. Peraturan mengenai jabatannya sebagai imam besar ditetapkan menurut peraturan imam besar Melkisedek, yaitu dia adalah Allah sejati dari Allah sejati, layak oleh karena roh Allah, untuk bertindak sebagai Allah dan melakukan segala hal untuk kepentingan manusia secara sempurna. Jadi dapat dipahami bahwa kitab Ibrani merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang cukup kaya menggambarkan Kristus sebagai Allah, pencipta, penopang, dan imam yang penuh dosa manusia. Kitab Ibrani juga memaparkan keunggulan Kristus dibandingkan dengan lembaga serta tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang merupakan kebanggaan dari orang-orang Yahudi. Kita masuk ke kesaksian kitab Ibrani mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Yesus dapat kita pahami sebagai korban, bukan dalam arti fiktif, tetapi seerti pengorbanan. Dengan menggunakan istilah ini, Perjanjian Baru khususnya kitab Ibrani ini mengungkapkan bahwa kematian Yesus adalah penggenapan terhadap bentuk korban yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dan melalui kematian tersebut tersedia suatu dasar ilahi bagi Allah untuk mengampuni manusia berdosa. Allah yang benar dan kudus mengampuni manusia yang berdosa, meskipun dosa adalah suatu kondisi dan tindakan manusia yang melukai kemuliaan Allah. Disinilah letak jasa kematian Yesus. Yesus melalui kematiannya membayar penuh hutang-hutang manusia yang telah melukai kemuliaan Allah. Dalam kematiannya, Yesus mewakili umat manusia. Yesus adalah representasi manusia di hadapan Allah. Dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru yang tertulis di Ibrani 9 ayat 15. Yesus Kristus adalah anak Allah yang mewakili Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia di bumi. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang mewakili manusia menghadap Tuhan yang tertulis di Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Yesus berada di sebelah kanan Tuhan Bapa menjalankan fungsi sebagai imam besar mendoakan manusia yang tertulis di Ibrani 8 ayat 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indonesia. Selanjutnya itu teologi menurut Paulus. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang oleh Yesus yang telah disalibkan dan bangkit, dan bahwa Taurat Yahudi tidak menjadi kewajiban bagi orang-orang Yahudi yang telah bertobat. Beberapa orang Kristen di Yerusalem yang menentang Paulus khawatir bahwa liberalisme ini akan menyebabkan ditinggalkannya sama sekali standar-standar etis perilaku. Ini juga merupakan periode ketika surat Kristen Yahudi Paulus ditulis. Sejak awal abad ke-2 penulis kekristenan Yahudi tergolongkan menjadi kaum Edionit dan Nazarene yang karya-karyanya menjadi kristologi adopsionis. Dalam PP surat Yakobus merupakan dokumen Yahudi yang paling jelas. Di dalamnya hanya ada 2 petunjuk tentang Kristus, yaitu dalam 1 Yakobus 1 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 1. Dalam Yakobus 1 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 1. Selanjutnya itu kristologi menurut 1 dan 2. Yang pertama yaitu sebagai manusia. Yesus sebagai manusia sejati dan tidak berdosa. Petrus menunjukkan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus dibunuh karena dosa-dosa manusia. Apa yang dideritanya adalah penderitaan yang sebagai seorang manusia. Kristus itu tidak berdosa. Ia memikul dosa-dosanya manusia, supaya manusia yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Darah Yesus yang digambarkan sebagai darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Selanjutnya itu darah Yesus. Selanjutnya itu gelar-gelar Yesus Allah. Dalam salam pembuka dan surat ini terdapat ungkapan kehadiran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ada terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Selanjutnya itu
Selanjutnya Kristologi menurut 1-3 Yohanes. Dalam buku Kisah Para Martir menuliskan bahwa Rasul Yohanes saudara Yakobus percaya diberikan di jemaat di kitab Wahyu, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Thyatira, dan Efesus. Katakan Yohanes ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, tempat dia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan dan diisi minyak yang mendidih, tapi tidak meluap kainnya. Akibatnya ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu. Setelah dia dilepaskan dari Patmos, dia kembali ke Efesus, tempat dia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Dan menurut beberapa sumber menyetujui bahwa hanya Rasul Yohanes yang tidak mengalami kematian dan mengerikan seperti Rasul-Rasul Yesus sebaiknya. Pada masa kehidupan Yohanes, gereja tidak lagi ada dalam kalangan Yahudi. Gereja sudah menjadi sangat non Yahudi. Kebanyakan warganya tidak lagi berada dari Yahudi, tapi dari kalangan Helenis. Kenyataan ini menyebutkan bahwa perlunya adanya penjelasan kurang tentang Kristenan itu sendiri. Kekristenan harus dinyatakan dalam suatu Helenis. Keperluan itu dirasakan sangat mendesak, bukan karena kebenaran kekristenan yang berubah, melainkan karena adanya perubahan dalam istilah, suasana dan ukuran-ukuran di mana kebenaran itu harus dinyatakan karena semula dipakai istilah, suasana dan ukuran Yahudi. Sekarang harus dipakai yang Helenis. William Barclay menuliskan bahwa keselamatan harus diperkenalkan langsung kepada Kristus. Kristen Yunani tanpa lebih jauh membawanya menelusuri jalan ke Yahudi. Dengan kata lain, Kristen Yunani tidak harus meninggalkan warisan intelektualnya yang besar itu untuk kemudian berpikir secara Yahudi. Dengan pemahaman ini, maka Yohanes menjelaskan siapa Yesus dengan konsep logos. Bagi orang Yunani, logos adalah firman dan dua pikiran. Bagi mereka, logos adalah pikiran Allah yang tinggal di dalam diri manusia. Dengan konsep logos, Yohanes mau menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus dan mengatakan setiap tidak, khususnya dogmatisme yang muncul dari kekristenan Yunani. Selanjutnya, kristologi menurut Yudas, termasuk saja pada kristologi kitab Yudas. Kristologi adalah tema yang penting dan berkaitan erat dengan tujuan penulisan surat Yudas. Secara khusus, nama Yesus Kristus dalam surat Yudas disebutkan 6 kali dan bukan hanya itu saja, kata Tuhan yang menunjukkan pada Yesus diulang 8 kali dalam surat ini. Fakta yang jadi begitu penting mengingatkan bahwa surat Yudas hanya terdiri dari 25 ayat. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan penulisan suratnya, Yudas sungguh-sungguh menggarisbawahi salah satu pengajaran guru-guru palsu atau orang-orang fasik, yaitu pendangkalan ajaran tentang Yesus Kristus yang telah dinyatakan oleh para rasul. Tema kristologi dalam surat Yudas adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, tercermin dalam paling tidak ada 3 pengajaran tentang Yesus Kristus yang dimunculkan dalam surat ini, yaitu Yesus sebagai penguasa satu-satunya, dan Yesus adalah hakim pada manusia, dan Yesus adalah mediator pujian kepada Allah. Yesus sebagai penguasa satu-satunya. Seperti yang telah disebutkan, salah satu karakteristik guru-guru palsu dikecam oleh Yudas, mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Identifikasi Yudas terhadap ajaran guru-guru palsu menunjukkan bahwa bagi Yudas, Yesus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Yudas menggunakan 2 kata untuk menjelaskan maksudnya, yaitu kuasa dan kata Tuhan. Kedua kata ini memiliki kedekatan makna atau dengan yang lain. Kata despot sendiri kata diterjemahkan menjadi Tuhan yang menunjukkan kepada Allah Bapa. Kata ini secara khusus juga digunakan untuk Tuhan dan harus ditaati oleh budaknya. Sedangkan kata kurios terkadang diterapkan pada suami-suami sebagai pemimpin yang harus ditaati dan yang memiliki hak untuk menghukum jika tidak ditaati. Selain itu juga Kaisar pada masa itu disebut Tuhan, sehingga mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan secara otomatis
berarti tidak mengakui kedaulatan kaya serta tidak menunjukkan diri kepadanya, maka kata Tuhan yang sama juga terkandung dalam Yudas 17 ayat Yudas pasal 17, 21 pasal 25. B. Yesus sebagai hakim pada manusia. Pemahaman bahwa Yesus adalah hakim pada manusia didasarkan pada kutipan Yudas, yaitu pasal 14, 15 dan kitab 1 Enok pasal 1 ayat 9. Dalam konteks 1 Enok, tema dari nubuatan Enok tersebut adalah kedatangan Allah untuk menghukum orang-orang fasik. Akan tetapi Yudas memahami bagian ini dalam terang Kristus menggambarkan bahwa Yesus adalah pribadi akan datang itu. Hal ini sesuai dengan lain dan juga PB bahwa Yesus pada manusia akan datang dengan ditemani oleh sejumlah malaikat. C. Yesus adalah mediator pujian kepada Allah. Di bagian akhir dari surat ini, Yudas menampilkan dosologi. Di dalam dosologi ini terdapat sebuah pengakuan kepada Yesus di mediator pujian Allah. Melalui Kristus, orang-orang percaya memuji Allah. Pujian kepada Allah dimulai dengan kemuliaan. Atribut ini ditemukan hampir di semua dosologi, yaitu misalkan seperti Roma 6 ayat 27, Efesus 3 ayat 21 dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kristologi menurut kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, kristologi digambarkan dalam gagasan kurban yang terdapat dalam ungkapan anak domba. Untuk nama Yesus, ia digambarkan sebagai seorang anak domba seperti telah disembelih. Anak domba ini adalah anak domba yang telah dikorbankan, walaupun sekarang ia tampil sebagai pemenang. Pekerjaan Kristus dihubungkan dengan dosa manusia dalam Wahyu 1 ayat 5. Ini berarti bahwa kristologi dapat terletak pada pekerjaan Kristus yang surgawi, sehingga kematian Kristus tidak terlalu banyak ditekankan, sebab pekerjaan Kristus selalu diidentikan dengan penebusan yang dengan jelas muncul di kitab Wahyu. Kitab Wahyu bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, dan peristiwa yang utama adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan kerjaan Allah digambarkan dalam dua warna, yaitu kehancuran, kejahatan, dan berkat kehidupan kekal. Kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, bertujuan untuk menghancurkan kejahatan. Yesus berperan sebagai hakim. Selanjutnya kita masuk dalam bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Yesus dalam surat Ibrani sampai Wahyu ialah Kristus yang sejati. Ia ialah Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dari segala dosa setiap manusia, dan ialah manusia yang tidak pernah berdosa dan yang sempurna dari segala makhluk di dunia ini. Kristus juga yang memiliki kemuliaan yang sejati dan memiliki gambaran Allah, karena dia adalah sebagai Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk pada masukan. Silakan siapa yang memberi masukan. Sebutkan nama, sumber dari masukannya. Silakan. Saya dari Rizky Romanang, saya ingin menambahkan masukan. Dari Rizky Romanang, saya ingin menambahkan mapal dari Pak yang telah disajikan oleh penyaji di dalam surat kitab Kristologi tentang kitab Yakobus. Saya mendapat dari jurnal mengenal penulisan kitab Yakobus dan pengajarannya. Di sini dikatakan kristologi atau Kristus yang bersifat penghapus dosa. Kenapa begitu di dalam Yakobus? Dikatakan Yakobus mengajarkan bahwa sekalipun orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa oleh iman kepada Kristus, namun hal itu tidak berarti bahwa ia bebas untuk hidup dalam dosa. Ia harus menunjukkan imannya sebagai bukti dari kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Secara tidak langsung di sini penulis mengatakan bahwasannya mengimani kepada Kristuslah agar
tidak bisa menebus atau memperoleh keselamatan dari dosa-dosa tersebut. Dan itu saya ingin menambahkan di bagian kitab 1 sampai 3 Yohanes dikatakan tadi, saya dapat jurnal juga di dalam kitab 1 Yohanes 14, di dalam satu kitab Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Berarti secara tidak langsung di sini Yohanes sendiri mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dalam penyajian belum ada dikatakan seperti itu. Bahkan penyajian pun menuliskan tentang latar belakang kitab Yohanes itu. Jadi saya ingin menambahkan di sini bahwa saya kristologi yang dimaksud oleh Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 15 ini dikatakan maksudnya Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Allah sendiri pun berdiam diri dalam Yesus Kristus. Begitu Pak, terima kasih. Oke, setelah itu. Mengenai kristologi dari surat kesaksian kitab Ibrani, dan di sini sedikit masukan, sedikit kritikan di catatan kaki nomor 10 penyaji, yang dimana penyaji mengambil buku Donald Luther Teologi Perjanjian Baru 1 yang dimulai dari halaman 789 sampai 770. Kalau saya melihat buku ini, ternyata di situ buku ini sampai halaman 400-an begitu. Jadi mungkin ini apakah ada kesilapan di penyajian begitu? Mungkin untuk lebih berhati-hati ke depannya. Sumbernya dari mana? Sumber masukannya dari mana? Yang catatan kaki waktu 10 Pak. Sumber masukannya Pak dari buku Donald Luther Teologi Perjanjian Baru 1. Oke. Ya, ada 2 masukan tadi, silakan ditanggapi.
Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 respon dari pertama masukan dari saudari Elsa. Kami merasa kami menolak karena sudah kami masukkan di dalam sajian kami masukannya di dalam 1:2 dalam kesaksian kita berani mengenai jabatan Kristus. Maka di sini kami sudah menjelaskan lebih dalam lagi apa pengertian imam besar itu. Dan di sini juga kami menjelaskan juga apa tugas seorang imam. Di sini kami membuat tugas seorang imam adalah untuk mempersembahkan korban kepada Allah demi kepentingan manusia guna penyucian dosa. Tapi Kristus telah datang menjadi imam bukan lagi untuk memberikan korban domba-domba dan yang lain, tapi korban dirinya sendiri sebagai anak domba Allah. Lalu di bawahnya kami sudah menjelaskan juga Yesus Kristus bukan hanya imam, tetapi dia adalah imam besar kita. Ayat di sini 4 ayat 14 beraturan mengenai jabatannya sebagai imam besar ditetapkan menurut peraturan imam besar, yaitu dia dari Allah sejati dari Allah. Jadi tambahan dari saudara Elsa dan bisa kami terima karena sudah kami masukkan di dalam sajian kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, ada lagi yang belum masukkan? Silakan. Nama? Dimana saya dapat dari jurnal tentang konsep kristologi menurut surat Ibrani dan aplikasi bagi orang percaya masih kini. Dan tulisannya dari Weni Kristina Baru, yang dimana dalam tadi saya melihat bahwasannya dalam judul makalah kelompok 2 hanya menjelaskan tentang Kristus, tetapi tidak menjelaskan tentang adanya Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Bisa kita lihat dari ini. Bisa kita lihat dari Ibrani 2 ayat 11. Di sini juga jelas mengatakan bahwasanya Kristus itu adalah imam yang lebih tinggi daripada Ibrani. Itu saja. Yang saya tambahkan ialah saya melihat bahwasanya ada di dalam jurnal ini ada menjelaskan Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Mungkin bisalah saudara kelompok 2 untuk menambahkan tentang Kristus itu sebagai imam yang lebih tinggi daripada Harun, karena dari makalah saudara itu menjelaskan tentang kesaksian kita Ibrani mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi tidak menjelaskan bahwasanya Kristus itu adalah lebih tinggi daripada Harun. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sumbernya dari mana? Apa? Sumbernya? Jurnal apa? Jurnal apa? Banyak jurnal. Kalau dalam jurnal apa? Konsep kristologi menurut surat Ibrani dan aplikasi bagi orang percaya masa kini, Pak. Jurnalnya namanya apa? Nama yang punya jurnal ini, Pak, Weni Kristina Baru, Pak. Akademia, Pak. Akademia bukan jurnal. Jurnal itu Impeos, Unamis, Proklamasi, nama jurnal itu misalnya jurnal
sabda penelitian, itu kan nama jurnal. Kalau di akademi itu bukan jurnal, sumber dari internet. Oke, siapa lagi? Nah, yang saya dapat Pak dari jurnal yang bernama Jurnal Teologi dan Pelayanan Pak, yang judulnya adalah Kristologi Kitab Wahyu, ditulis oleh, nama saya Emma Yolanda Pak, yang ditulis oleh David I. Santoso, di mana David I. Santoso ini dalam jurnalnya mengatakan bahwa Kristologi menurut Kitab Wahyu adalah yang pertama, Kristus sebagai wahyu. Dalam kalimat pertama Kitab Wahyu dengan jelas dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ia sebagai pewahyu, maka ia menyampaikan maksud, kehendak dan rencana Allah kepada umatnya dan dunia pada waktu itu, dan juga kita hari ini. Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus tidak mewahyukan Allah kepada manusia, tidak seorang pun yang dapat mengetahui tentang Allah, sebab memang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kristus sebagai pewahyu, ia yang sudah mati dan bangkit serta naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, namun ia masih peduli dan bersabda kepada umatnya, memperhatikan, menghibur serta menegur jemaatnya. Ia berpesan kepada Yohanes, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Lalu yang kedua, Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal, berarti dia adalah pemula, yang berarti sebelum dia tidak ada sesuatu yang ada. Hal ini berarti bahwa dia bukan hasil ciptaan, melainkan Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dia adalah yang awal dan yang akhir, juga berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna, sebab dia adalah lengkap dan sempurna dari Alfa dan Omega, sehingga tidak ada sesuatu yang kurang padanya. Kebenaran ini perlu diperhatikan dalam pasal terakhir di Kitab Wahyu. Yesus sendiri sekali lagi mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Seperti yang tertulis di dalam Kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Dia adalah Alfa dan Omega, dialah Allah yang sempurna yang kekal. Selain dia tidak ada Allah lain, dialah satu-satunya juru selamat dunia. Lalu yang ketiga adalah Kristus adalah Tuhan atas gerejanya. Apabila Kristus adalah Alfa dan Omega dan dia adalah pemenang, ia berkuasa atas raja-raja di bumi. Bahkan ia digambarkan sebagai panglima perang, maka dapat dimengerti bahwa dia juga adalah Tuhan atas gerejanya. Sebagaimana di dalam Injil Sinoptik disebutkan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Memang karena Tuhan adalah kuria seperti penguasa, Tuhan atau pemilik. Kristus adalah Tuhan atas gerejanya, maka ia mengimbau gerejanya. Kau setelah menjelaskan, panjang sekali kalau menjelaskan itu. Masukkan di mana yang hendak ditambah. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Jurnal Teologi dan Pelayanan, Pak. Nah, ada nama jurnalnya. Ya. Jurnal Teologi dan Pelayanan itu namakan misalnya jurnal Dunamis .2, Jurnal Teologi dan Pelayanan. Itu penjelasannya. Nama jurnalnya itu apa? Ada itu di sini. Yang belum tamat ya sama jurnal. Jurnal, misalnya jurnal Dunamis, Dunamis. Kedua, buat jurnal teologi dan pelayanan. Ini fokus namanya, fokus. Dunamis itu fokusnya ialah ini. Jadi ini bukan nama jurnal, ini namanya fokus atau fokus daripada nama jurnal ini. Misalnya kita di artikel ini apa namanya? Ada di sini jurnal sabda akademik. Apa itu? Dia di sini jurnal apa dia? Jurnal itu nama jurnalnya ini. Kalau di sini ya penjelasan apa fokus dari nama jurnalnya. Jadi kalau saya tanya apa nama jurnalnya, lihat di situ.
Kalau kau buka nanti itu ada di situ nama jurnalnya. Biasanya ada nomor, volume, tahun, jelas. Itu namanya jurnal. Kalau dari akademia itu bukan jurnal, itu namanya sumber dari internet. Oke, yang lain dari siapa? Silakan. Saya ingin menambahkan mengenai Nama. Nama saya Rendri Tona. Ingin menambahi di sajian mengenai kristologi dalam Ibrani. Dikatakan di sini bahwasanya kristologi dalam surah Ibrani itu kaya dan terutama dikemukakan dalam pelayanan dan fungsi Kristus sebagai imam Yesus dibandingkan dengan malaikat Musa dan Harun. Di sini juga disebutkan bahwasanya Yesus itu disebutkan dengan Allah yang sejati. Yang dimaksudkan itu dibuktikan dari beberapa gelar yang tertulis dalam surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Selanjutnya juga dikatakan Kristus adalah Allah sejati, Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta dan menopang apa yang diciptakannya dengan kekuatan firman-Nya. Selanjutnya juga disebut Kristus itu sebagai nabi. Sebagai nabi, Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kristus merupakan figur sempurna yang berasal dari Allah. Sebagai nabi juga, Kristus juga menyatakan dirinya sebagai gambar wujud Allah. Artinya Kristus memperkenalkan dirinya sebagai stempel atau gambar ilahi dari Allah. Allah mengukirkan dirinya dengan seluruh atributnya di dalam Kristus, sehingga anak memiliki seluruh esensi dan eksistensi ilahi yang dimiliki oleh Allah Bapa. Demikian sebagai imam juga dikatakan Kristus mewakili manusia di hadapan Allah. Ia menyelesaikan dosa dengan mengorbankan dirinya, ditulis dalam Ibrani 9 ayat 26. Melalui kematiannya ia mengadakan penyucian bagi dosa-dosa umatnya. Ia telah memasuki tempat kudus surgawi bukan hanya untuk menyucikan dosa-dosa dengan darahnya, melainkan juga untuk menghadap hadirat Allah untuk kepentingan umatnya. Demikian tambahan yang saya dapatkan, diambil dari sumber internet yang dituliskan oleh Nursenita Daliana dalam judulnya Keilahian Yesus Kristus dalam surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, sumber internet itu dari mana? Blogspot atau WordPress atau Wikipedia? Dari akademia. Lanjut. Di sini saya memberikan tambahan juga sempat kepada Bapak. Jadi di sini saya mengambil sumber jurnal dari jurnal Epata, jurnal teologi dan pelayanan oleh Syadi Tihin dengan judul ajaran tentang pembenaran menurut Paulus dan Yakobus serta sertifikatnya bagi pemaham teknologi. Jadi di sini memang intinya itu mengenai pembenaran dalam surah Yakobus ini, bahwa menurut tradisi surah Yakobus itu surah Yakobus saudara Tuhan Yesus tidak dapat dipastikan saat ditulis pada tahun berapa. Ada penjelasan Yakobus ditulis sebelum surah Roma. Jadi surah Yakobus itu cuma kepada ke-12 suku perantauan, di mana berdasarkan gaya bahasa dan isi surah Yakobus ini menyerupai ajaran Yesus yang jarang berbicara tentang kristologi dan lebih menekankan etika. Isi surat Yakobus memperlihatkan tentang ada masalah kata-kata, seperti contohnya dalam Yakobus 1 ayat 19, yang dimana tentang membicarakan yaitu perbedaan kaya dan miskin, kelompok yang menganggap dirinya berhikmat, sehingga teguran Yakobus tentang kata-kata hikmat menjadi guru dan juga
Sumbernya tadi dari mana? Sumber dari jurnal, Pak. Jurnal apa? Jurnal apa? Jurnal Ekvata, jurnal teologi dan pelayanan oleh Suryadi Tini. Oke, silakan. Ada lagi? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengajarkan sejauh ini. Saya membaca buku Donald Trent Teologi Perjanjian Baru 2, di mana saya menamai dalam bagian surat-surat Yohanes. Nah, bagian surat-surat Yohanes dalam pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwasanya Yesus Kristus itu ialah Yesus yang adil, adalah pendamaian, ilamos untuk segala dosa kita. Di sini Kristus digambarkan sebagai seorang pembela yang baru yang dibutuhkan dalam kalangan macam orang yang bersangkutan. Untuk selanjutnya dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu sudah ada dipaparkan penyaji di sana bahwasanya kitab Wahyu ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba. Tetapi dalam halaman 97 ini ada pemenggalan kata yang dapat memperkabur makna, bolehlah dicantumkan dalam paragraf terakhir. Wahyu itu terletak pada pekerjaan Kristus yang surgawi. Untuk yang selanjutnya penambahan dalam surat Petrus. Dan surat Petrus dalam pasal 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 8 sampai 19. Ya, di sini dikatakan bahwasanya Yesus Kristus itu ialah sebagai penebus. Dan yang sudah dibahas juga di sana tetapi tidak dicantumkan bagiannya ialah Yesus Kristus itu adalah seorang korban. Di sana belum ada dicantumkan, sudah saya lihat. Itu yang dapat saya tambahi. Sumbernya? Buku Donald Trent Teologi Perjanjian Baru 2. Oke, silakan ditanggapi. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada kami. Mohon maaf kami menolak karena segala yang kami telah jelaskan kitab Ibrani telah memberikan suatu pegangan kepada orang percaya bahwa seperti imam besar kami melayani orang-orang percaya di dalam perjanjian lama yang taat kepada Allah, demikian pula Kristus yang lebih sempurna. Itu berarti menjelaskan bahwa Kristus ini memang adalah imam yang lebih tinggi daripada kami. Silakan. Sini saya akan menanggapi jawaban dari saudari Emma mengenai kristologi kitab Wahyu. Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega, Allah yang kekal, Kristus adalah benar. Jadi di sini kami menerima jawaban dari tambahan dari saudari Emma akan dikembangkan. Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Pak Alda yang sudah menampakkannya bahwa surat Yakobus ini banyak yang menjelaskan tentang ketika dalamnya. Mengucapkan terima kasih dan juga kepada Susanta juga mengucapkan terima kasih atas masukannya yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah Yesus yang adil. Petrus dalam surat 1 Petrus itu mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penebus dan seorang korban. Tentu aja dan juga kepada teman-teman semua bisa nanti dikirimkan nanti link dari jurnalnya maupun buku Al-Mu'tafa supaya kami pun bisa menambahkan dalam sajian kami. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, silakan sekarang bertanya. Pak, mengenai tadi mengenai Wahyu nanti juga kami akan tambahi sebagai penambahan untuk bahan kita. Oke, ada yang bertanya?
sudah ada di sini dalam digambarkan kitab ahli psikologi digambarkan sebagai walaupun sekarang kita sebagai pemenang pekerjaan Kristus dihubungkan dengan dosa manusia dalam Wahyu, dan ini sudah kami katakan. Terima kasih. Baik, semua tanggapan teman-teman sudah kami jawab, dan para dosen apakah dalam diskusi teruskan kalian, saya suka kalian ya, terserah mau bagaimana jalannya perjalanan diskusi ini, serah-serah kalian, silakan aja.
Sudah selesai. Saya berikan kepada kalian waktu merespon, gak ada yang menjawab. Lalu saya berikan mereka bertanya, kalian menjawab. Jadi gak ada aturan main lagi. Ikuti kalian alur bahasan kita. Mereka sudah beri masukan. Saya beri waktu kalian menanggapi, gak ada menanggapi. Karena sudah diam, saya beri bertanya. Kalian menjawab terus. Oke, karena waktu ya. Saya tidak tahu bagaimana lagi cara menyampaikan informasi, cara mengajari kalian. Saya sudah katakan bahwa setiap judul itu font 18, subjudul font 14. Itu enggak tamat-tamat. Segala kata judul itu huruf besar, tidak usah pakai nomor, tapi enggak tamat-tamat. Sehingga malas gitu, membacanya malas langsung, nggak ada gregetnya langsung. Cara penulisannya, sistematikanya, kayak anak SMP yang baru belajar menulis. Ini tampaknya 25 halaman, tapi kalau ditulis dengan baik ini paling-paling 10 halaman ini. Karena dibuat gini. Cara menulisnya dibuat gini. Bab 1, bab 2, A, harusnya kan 21, jangan lagi A. Baru 2.1.1, baru 2.1.1.1. Ini akhirnya di sini dah misalnya. Ini kertas. Ini kosong. Berarti ini sudah saya jelaskan dulu. Menulis itu jangan membuat kertas. Ini membuat kertas. Dari sini aja lurus. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Kayak rapi. Saya sudah katakan tidak boleh mengambil internet dari Wikipedia, Blogspot, WordPress. Ini dibuat lagi nih. Yang ditulis miring itu ialah huruf asing, bahasa asing. Kalau huruf atau tulisan Alkitab atau dikutip Alkitab tak usah miring-miring. Dan jangan terlampau dikutip semua bahasa Alkitab. Gak ada gunanya. Dalam karya ilmiah, hindari itu. Itu khotbah itu. Pakai tulis semua ayat Alkitab. Lalu kalau dalam kurung disingkat, ini ditulis. Menggunakan 1-2 Romawi, 1-2 Petrus. Itu kan tidak bisa kita gunakan 1-2 Petrus begini. 1-2 Petrus. Ini tidak digunakan oleh Alkitab kita. Kalau dijelaskan lagi seperti ini, kalian berarti nggak tamat dulu pembahasan pengantar PBPL gitu ya. Kita sudah teologi ini, kelas teologi, bukan lagi kelas pengantar-pengantar. Menulis ibit pun dibuat gini. Titik-titik ibit. Dari siapa ajaran siapa ini? Ditemukan ajaran seperti ini. Titik-titik ibit. Aneh. Ya, tak dari mana kalian, siapa dulu dosen kalian mengajar itu? Tata cara menulis karya ilmiah. Oke, saya masuk kepada substansi. Nah, kalau dalam rumusan masalah kalian bertanya, apakah arti dari kristologi
di dalam kitab Ibrani Wahyu, oke, bisa saja. Tapi kedua, apakah ada menjelaskan kristologi? Pertanyaannya, apakah ada? Ya jelas ada. Itu jangan ditanya pun sudah ada itu jawabannya. Makanya kalian disuruh. Siapa saja yang menjelaskan? Iya. Kok itu pertanyaannya? Sudah jelas itu Paulus. Jangan tanya lagi. Tapi kalau pertanyaannya apakah definisi kristologi, kemudian bagaimanakah pemahaman Paulus tentang kristologi dari kitab Ibrani sampai Wahyu, lalu bagaimanakah hubungan pemahaman kristologi Paulus dengan ajaran gereja saat ini, kan itu perlu dijawab. Sehingga kelompok membahas dari situ. Kemudian daftar isi tidak otomatis. Ini sudah saya katakan, dipelajarilah. Lalu sebelum penutup, buat kalianlah tanggapan kalian. Tanggapan kelompok bagaimana? Apakah kelompok setuju dengan pemahaman kristologi Paulus itu? Atau apakah ada gereja yang menggunakan ajaran kristologi Paulus itu? Kalau tidak ada, ya kalian sampaikan bahwa ajaran gereja sekarang atau dalam konfesi-konfesi gereja-gereja sekarang, kristologi Paulus itu tidak banyak digunakan. Lalu nanti saran kalian ialah kami menyarankan supaya gereja-gereja mendalami ajaran kristologi Paulus dalam surat Ibrani sampai Wahyu menjadi bagian pengajaran gereja. Itu kan saran. Jadi jangan pula saran supaya para pembaca membaca tentang ini. Ini kan saran, kalian sudah baca, tapi kalian sarankan demikianlah makalah ini dan bermanfaat bagi kita yang membacanya. Nah, itu enggak saran itu. Saran itu dari kesimpulan kelompok. Kesimpulan itu bukanlah hanya menyampaikan, dapat disimpulkan bahwa surat Ibrani, Yesus dalam surat Ibrani sampai Wahyu ialah Kristus yang sejati. Itu bukan kesimpulan. Kesimpulan itu bagaimanakah pengajaran Paulus itu tentang kristologi dari Ibrani sampai Wahyu? Apakah sama? Sama di Roma, Galatia, Efesus sampai kepada Wahyu. Apakah sama pengajaran kristologinya atau ada yang berbeda? Kalau berbeda, mengapa? Kemungkinan bukan Paulus lagi yang mengajar kalau di kitab-kitab 1 Tesalonika atau di kitab-kitab Wahyu, itu bukan lagi ajaran Paulus, tapi sudah menjadi ajaran Paulus kemudian, maka kristologinya berbeda. Ini yang harus ditonjolkan oleh kelompok. Lalu pengantar tentang kitab Yudas, pengantar tentang kitab ini tak usah. Ini bukan mata kuliah pengantar PB2. Itu sudah lewat kalian itu. Sudah dapat nilai A kalian dulu kan? Karena sudah lewatlah kalian pengantar, maka masuk teologi. Ini sih tugas kita sekarang berteologi, bukan berpengantar. Dihapus saja pengantar surat Yohanes. Pengantar surat ini ngapain? Kita sedang belajar teologi, kristologi dari kitab Ibrani. Bagaimana Ibrani melihat Yesus, memahami Yesus sebagai manusia dan sebagai yang ilahi. Bagaimana kitab 1-2 Petrus melihat Kristus, apa secara kemanusiaan dan secara keilahian. Semua seperti itu, cara bertanyanya seperti itu. Bagaimana surat 1-2-3 Yohanes melihat kemanusiaan Yesus atau keilahian Yesus. Yudas, Wahyu, itu yang harus kalian tambah nanti di sini. Jadi kristologi itu kan sudah ilmu yang membicarakan tentang Kristus. Jadi bagaimana Kristus itu dipahami oleh penulis Ibrani, penulis Yakobus, penulis Petrus, dan penulis Yohanes sampai Wahyu itu yang kalian bahas. Sehingga tulisan ini benar-benar ketika orang membaca mengetahui bahwa ajaran kristologi Paulus itu dalam
mulai dari Ibrani sampai Wahyu itu jelas. Saya sudah buat catatan-catatan di sini, coretan-coretan. Silakan diperbaiki dari masukan dari teman-teman. Tapi masukkan, kalau kalian setuju masukkan, nanti sudah dikirim ke grup masukan-masukan mereka, sumbernya baca, masukkan. Kalau tidak, aturannya naik nilai kalian jadi turun. Di kelas lain yang bukan teologi PB ya, di sejarah gereja Asia ya, dikirim perbaikan, sudah saya coret-coret perbaikannya, dikirim lagi hal yang sama, tidak perbaikan. Ya udah, turunlah nilainya. Nggak mungkin lagi saya suruh perbaiki kan, karena sudah saya kasih waktu 1 minggu. Nanti kelompok 1 pun gitu, kalau bisa dikirim hari ini tidak ada perbaikan dari apa yang saya sampaikan, disampaikan teman-teman, jangan berharap nilai kalian naik. Penilaiannya ya sebatas di kelas seperti ini. Oke, dengan demikian berakhirlah untuk tugas ini. Istirahat 5 menit, lalu masuk untuk kelompok 3 nanti.
Oke, kita lanjutkan ya. Silakan kelompok 4 untuk membaca. Jadi jangan dibaca lagi inti-intinya saja karena waktu ya. Di sini dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Roh Kudus dalam surat Paulus. Kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu pengertian dari Roh Kudus. Kata roh diambil dari bahasa Arab Ruach dan diambil dari bahasa Yunani disebut Pneuma. Dan kedua kata ini berarti gerakan udara yang disebabkan oleh nafas, atau dalam kata sederhananya Ruach dan Pneuma diterjemahkan menjadi nafas atau dalam kiasan nafas. Dan Alkitab dengan mutlak mengatakan bahwasannya Roh Kudus ini adalah sebagai suatu pribadi yang khas, ditulis dalam Roma 8 ayat 20. Sebagai salah satu pribadi di dalam Tuhan, Roh Kudus memiliki kehendak bebas. Apa yang dimaksud kehendak bebas? Kehendak bebas yang dimaksud ini adalah Roh Kudus bebas menerapkan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Paulus menunjukkan kebebasan adanya otoritas mutlak dalam kehendak Roh Kudus. Itu misalnya Roh Kudus membagi-bagikan karunia-karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Roh Kudus membagi-bagikan karunia-karunia-Nya kepada gereja berdasarkan kehendaknya, kehendak bebasnya, atau tidak berdasarkan keinginan manusia. Roh Kudus menghendaki kita supaya kita hidup dalam suasana kebebasan dari otoritas dosa dan perbuatan kuasa takut. Tulis dalam Roma 8 ayat 2 dan ayat 15. Sehingga kita selalu berada di dalam suasana damai sejahtera. Dan dengan ini Paulus mengungkapkan bahwa kehendak Roh Kudus adalah kehendak Bapa dan kehendak Yesus Kristus juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya akan melanjutkan pemaparan kami, yaitu Roh Kudus dan surat-surat Paulus. Roh Kudus dan surat-surat Paulus merupakan karunia eskatologis, mengenakan janji-janji Allah tentang datangnya perjanjian baru. Bagikan Yesus dari antara orang mati dan pengangkatannya sebagai anak Allah dalam kota sesuai dengan roh kekudusan yang menerobos masa yang akan datang. Surat-surat Paulus memberikan penjelasan yang cukup rinci tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan pelayanan gereja. Dapat juga kita lihat beberapa hal yang tersebut dalam surat-surat Paulus. Mari kita baca, tidak usah disampaikan. Ada 8 poin. Dan selanjutnya Roma dan Galatia membicarakan banyak hal yang sama tentang teologi Paulus dalam Roh Kudus ini. Dapat kita lihat orang-orang yang percaya di Galatia, mereka menerima Roh Kudus dalam suatu tindakan yang nyata. Mereka mengetahui hal itu. Hal yang sangat menonjol dalam sanggahan Paulus adalah kenyataan bahwa iman merupakan kunci peran serta semua pekerjaan Roh Kudus tersebut. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikan. Maka baik orang Yahudi maupun orang Yahudi yang beriman dapat menerima Roh Kudus. Mari kita lihat berdiamnya Roh Kudus. Roh Kudus dikenali sebagai pribadi, bukan sekadar sifat ilahi. Dan gereja mula-mula mengalami datangnya Roh Kudus yang sudah lama dinantikan dalam kepenuhannya pada peristiwa hari Pentakosta. Roh Kudus telah berdiam di dalam tubuh orang-orang Kristen, dan oleh karena itu mengubah tubuh orang percaya menjadi bait Tuhan. Pada saat beriman dalam Yesus Kristus, orang berdosa menerima karunia Roh Kudus. Sang Rasul Paulus melukiskan kediaman Roh Kudus dalam orang percaya adalah bait Tuhan. Tugasan ini diterapkan oleh Paulus baik untuk tubuh orang Kristen secara pribadi maupun untuk gereja tubuh Kristus tersebut. Mari kita lihat karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia Roh Kudus tersebut terjadi dalam membuat gereja mula-mula yang menganggap nubuat sebagai perkataan yang diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, karunia-karunia seperti mengajar. Yang ketiga, karunia membedakan roh, memisahkan kebenaran dari kesalahan. Yang keempat, berbahasa roh dan penafsiran bahasa roh. Yang kelima, karunia iman. Dan yang keenam, karunia-karunia pelayanan menasihati. Dan akan dilanjutkan dari teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada teologi Paulus tentang Roh Kudus. Teologi Paulus memberikan pembahasan yang panjang lebar baik tentang pribadi maupun karya Roh Kudus. Yang pertama yaitu pribadinya.
Atribut-atribut pribadi Roh Kudus berikut dibahas dalam surat-surat Paulus. Yang pertama, intelek. Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan kemudian mengajarkannya kepada orang percaya. Yang kedua, kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak di mana di dalam ia mendistribusikan pemberian-pemberian sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus memberi bukan berdasarkan kehendak manusia, tapi berdasarkan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, emosi. Roh Kudus dapat juga didukakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam keilahiannya. Keilahian Roh Kudus terbukti dalam ia menjadi pengantara seperti Kristus, dan ia mendiami orang percaya bersama dengan Bapa dan Putra. Selanjutnya yaitu kuasanya. Tulisan Paulus juga menemukan banyak karya penting yang dilakukan Roh Kudus sebagai salah satu anggota penting Tritunggal. Ada 7 poin. Yang pertama, ia meregenerasikan. Yang kedua, ia membaptis. Yang ketiga, ia mendiami. Yang keempat, ia memateraikan. Yang kelima, ia memberikan karunia. Yang keenam, ia memenuhi. Dan yang ketujuh, ia memberikan kuasa. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Karya Roh Kudus sebagai orang percaya. Karya Roh Kudus atas orang percaya tidak dapat dipisahkan dari karya besar penyelamatan manusia. Karya Roh Kudus adalah tindakan Roh Kudus dalam menyatakan kebenaran atas kuasa dan karunia Allah terhadap manusia, yang menjadikan manusia itu tidak menjadi hamba dari dosa, melainkan menjadi hamba dari kebenaran. Ada pun beberapa karya Roh Kudus yang tertulis dalam surat Efesus 4 ayat 23, yaitu Roh Kudus sebagai pembaharu, yaitu memperbaharui orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus itu memampukan orang percaya untuk menjadi kudus. Dapat kita lihat dalam Roma 8 ayat 9 sampai 13. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu memateraikan orang percaya, yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Untuk refleksi akan disampaikan oleh rekan kami. Bagian refleksi, tanpa Roh Kudus orang percaya tidak sanggup membebaskan diri dari dosa. Paulus menjelaskan bahwa dalam dirinya terjadi pergumulan. Keinginannya adalah untuk berbuat baik, tetapi justru yang jahatlah yang ia lakukan. Hal itu terjadi karena ada hukum dosa yang membelenggu sehingga seseorang tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Tapi Roma 8 ayat 2 menerangkan bahwa Roh memerdekakan diri dari dosa dan maut dalam Yesus. Sesuai dengan namanya, Roh Kudus adalah Roh yang menguduskan. Peran Roh Kudus dalam tubuh gereja juga tidak dapat dipisahkan, karena gereja berdiri dan pelayanannya ialah karya daripada Roh Kudus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus diberikan dalam hati orang percaya sebagai jaminan menerima karya ilahi yang telah disediakan Allah bagi orang percaya. Ini jangan diteruskan untuk orang. Baik, kita masuk ke dalam penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan dalam surat Paulus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan orang percaya dan pelayanan gereja. Roh Kudus memberikan kekuatan, dukungan, dan karunia-karunia rohani yang diperlukan untuk membangun dan memperluas kerajaan Allah. Kita masuk ke dalam saran. Usaha untuk menyimak makna serta menghayatinya. Berikut ini penyaji mencoba untuk mengumpulkan beberapa usulan, saran, dan semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Yang pertama, Roh Kudus memiliki kehendak bebas. Roh Kudus bebas menerapkan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Lalu yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus diberikan dalam hati orang percaya sebagai jaminan untuk menerima karya ilahi yang telah disediakan Allah bagi orang percaya. Lalu yang ketiga, orang beriman harus menyadari bahwa Roh Kudus menunjukkan dosa dan menempuh jalan pertobatan demi terwujudnya karya keselamatan Allah. Orang beriman harus menyadari dan mengetahui bahwa sekalipun Roh Kudus bekerja melalui hati nurani agar meyakinkan dunia akan dosa dan menghantarnya pada kesadaran bertobat, namun ia juga membutuhkan umat untuk mengkronkikan apa yang dimaksudkannya. Terima kasih. Oke. Karena ini sudah kalian akan makan siang ini, istirahat ya. Ini sudah hampir jam 1. Saya tidak perlu lagi untuk memberi masukan dan pertanyaan. Dari saya saja untuk memberikan masukan dan kepada kelompok. Ada beberapa hal, masalah teknis diperhatikan ya. Saya sudah catat di sini. Saya tidak perlu ulang-ulang soal teknis. Saya masuk pada substansi. Pertanyaan kalian ada, kalau dalam menulis karya ilmiah jangan pakai kotak-kotak, itu harus pakai angka. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Bagaimana Roh Kudus dalam surat-surat Paulus?
Bagaimana teologi Paulus itu? Apa itu? Bagaimana teologi Paulus itu? Arti kita apa itu bagaimana teologi personal? Apa saja karya Roh Kudus? Bagaimana peran Roh Kudus kehidupan orang sekarang? Nah, pertanyaan 1, 2 oke lah. Dan pertanyaan 3, 4, 5 ini tidak relevan kepada makalah. Judul kita ialah Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Yang hendak dikupas oleh kelompok ialah bagaimana pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya, dimulai dari Roma sampai kepada Tesalonika. Bagaimana Paulus memahami itu, sehingga nanti dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok ialah pemahaman Paulus terhadap Roh Kudus, 1 dalam kitab Roma, 2 Galatia, 3 Efesus, 4 sampai nanti kepada 1 Tesalonika, 1-2 Tesalonika. Itu yang harus dibahas kelompok di sini. Jadi bukan Roh Kudus, berdiamnya Roh Kudus, karunia Roh Kudus, teologi Paulus tentang Roh Kudus. Teologi Paulus tentang Roh Kudus itulah yang kita bahas dalam surat-suratnya. Jadi ngapain kalian double membahasnya? Karya Roh Kudus bagi orang percaya, ngapain? Enggak usah. Di surat-surat yang ditulis Paulus itu sudah ada karya pemahaman Paulus tentang roh itu. Nah, itu yang berikut. Baru refleksi kalian, refleksi itu bukan hasil dari luar pembahasan. Yang kalian bahas sekarang ialah bagaimana Paulus memahami Roh Kudus dalam surat-suratnya. Lalu pembahasan kalian terrefleksi kalian ialah apakah pemahaman Paulus dalam surat-suratnya itu sama atau beda? Lalu apakah apakah gereja-gereja menggunakan pengajaran Paulus tentang Roh Kudus dalam ajaran gereja sekarang, dalam konfesi, atau tidak? Sehingga dari hasil refleksi kalian nanti akan ada kesimpulan. Kesimpulan ialah ternyata ajaran Paulus atau pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya itu mengalami dinamika atau tidak sama semua. Karena pemahamannya di Roma, pemahamannya di Efesus, pemahamannya sampai di 1 Tesalonika berbeda. Perbedaannya bla bla bla. Itu kesimpulan. Yang kedua nanti dalam saran kalian dari kesimpulan itu ialah ternyata pemahaman tentang Roh Kudus yang ditulis oleh Paulus dalam surat-suratnya perlu digali gereja menjadi ajaran gereja. Itu saran. Saran itu datang dari hasil pembahasan. Baru kemudian refleksi itu harus lahir dari hasil dari pembahasan kita yang di atas. Ini coba refleksi kalian. Refleksi kalian ini kayak khotbah dia. Bukan membahas bagaimana pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya itu. Nah, ini nanti diperbaikilah karena banyak sekali ini tidak sesuai dengan apa kita. Kemudian ini menulis nama penulis buku, tak usah buat gelar doktor, profesor, doktor atau apa lagi, MTH, STH, MSI, macam-macam, enggak usah. Dalam menulis nama hanya nama saja. Kemudian mengambil sumber dari YouTube. Ini kalian buat ikan YouTube. Lalu saya tonton tadi barusan YouTube itu. Harus relevan dengan makalah kita. Cara menulis dari YouTube nanti ya, kalau kalian mengapa menulis dari YouTube, tulis namanya, itu kan William Tree. Kalau kalian lihat itu nama dia William Tree, koma, baru tulis apa materi dia. Itu kan teologi Paulus. Teologi Paulus titik 2, eskatologi, pneumatologi dan sebagainya. Baru tutup dalam juga link YouTube-nya diakses pada dia. Nah, maka saya katakan harus harus sinkron. Ini kan judulnya yang dia bahas, eskatologi, pneumatologi. Yang bahasan kita sekarang apa? Roh Kudus. Jadi apakah nyambung di pneumatologinya? Nah, itu harus nyambung. Jangan nanti kalian buat tulisan atau kutip dari sebuah materi YouTube tapi tidak ada kaitannya dengan materi kita. Ini kan karena dia teologi Paulus, pneumatologi, eklesiologi dan eskatologi. Ini pneumatologi tentang Roh Kudus.
Nah, itu cara mengutip dari YouTube. Nah, kemudian harus konsisten menulis nama percetakan. Kalau huruf kecil, huruf besar, itu saya tidak bahas lagi. Kalian apa nanti ya? Yang krusial aja. Nah, saya pikir itulah dulu masukan saya. Kemudian nanti kalian bacalah bagaimana menulis yang baik. Sudah kalian tidak mahir bagaimana menulis daftar pustaka, belum mahir. Ini semua bersalahan mulai dari awal hingga akhir bersalahan cara menulis daftar pustaka. Kemudian nanti datarlah dari pinggirlah semua penomoran dibuat. Jangan sampai bergeser. Kalau sempat bergeser, kalau ini kertas ke sini semua sampai akhirnya dari sini ke sini lah terus ke bawah sampai ini habis kertas. Jadi memang tebal tapi nggak ada isinya. Nah, jadi kalau misalnya ini soal Alkitab, kalau sudah ditulis di sini 1 Tesalonika 5, 19, 22, jangan kutip lagi di bawah Alkitab. Nggak usah. 1 Tesalonika itu sudah tahu orang itu Alkitab. Nggak usah lagi tulis sumbernya Alkitab. Udah tahu orang Alkitab itu. Jadi nggak perlu pakai catatan kaki lagi. Nah, karena itu sudah umum itu. Ya, nggak usah lagi dibuat sumber-sumbernya. Lalu tadi sudah saya katakan bandingkan itu bukan BDG tapi BND. Menulis satu Romawi dan angka Arab itu 1-2 Timoteus, angka Arab atau angka Romawi sudah saya coret-coret. Nanti kalianlah menggantinya ya. Oke, itulah yang saya catat di sini. Nanti saya kalian perbaiki supaya makalah kalian semakin bagus. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Minggu depan kita akan bahas 2 paper untuk kelompok 4 dan 5. Itu tanggal berapa minggu depan? 5 tanggal 12 ya. 12 Mei. 2 paper lagi. Oke, kelompok 1 kirimkan nanti perbaikannya hari ini supaya tetap mengikuti masukan dari teman-teman dan masukan dari saya. Silakan, siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa? Baik, untuk menutup perkuliahan kita angkat satu lagu pujian dari Minggu Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. 2-3 ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Selamat siang ya.